Halo semuanya, selamat datang. Pernah kepikiran gak sih kalau sebuah ide yang sederhana aja, kalau disampaikan dengan cara yang pas, itu bisa loh mengubah lingkungan di sekitar kita. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas rahasianya. Kita akan belajar bareng-bareng gimana caranya mengubah rasa peduli jadi aksi nyata, cuma dengan kekuatan kata-kata. Yuk kita mulai. Coba deh, ingat-ingat, pernah nggak sih Anda lihat tumpukan sampah di pojok jalan atau taman yang kayaknya kurang keurus, terus dalam hati mikir, duh, harusnya ini bisa lebih baik deh. Nah, rasa gregetan itu loh, itu dia percikan api pertamanya. Itu titik awal dari semua perubahan besar. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari kenapa kata-kata itu punya kekuatan super, terus kita bedah apa itu pidato persuasif, kita susun strukturnya biar kokoh, lanjut ke langkah-langkah praktis nulisnya, dan terakhir kita bakal lihat gimana pesan Anda bisa jadi kekuatan Anda. Yuk, kita masuk ke bagian pertama, fondasinya dulu. Kata-kata mengubah dunia. Karena Anda tahu, sebelum ada tindakan besar, pasti selalu ada satu hal yang jadi pemicunya. Sebuah gagasan yang akhirnya disuarakan. Keinginan buat berubah itu perlu disuarain kan? Nah, di bahasan kali ini kita bakal lihat gimana cara menyusun suara kita biar nggak cuma kedengeran, tapi bener-bener bikin orang lain tergerak. Kita ambil contoh yang simpel aja, menjaga lingkungan kita supaya tetap bersih. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Apa sih sebenarnya pidato persuasif itu? Ini bukan sekedar ngomong di depan banyak orang ya. Ada seninya, ada tujuannya, yaitu untuk mengubah cara pandang dan bahkan tindakan orang lain. Mari kita bedah. Gampangnya gini deh, pidato persuasif itu intinya ngajak. Tujuannya itu bukan cuma buat ngasih tahu, tapi buat mempengaruhi. Jadi harapannya setelah audiens dengerin kita ngomong, mereka jadi mikir, ngerasa, atau bahkan bertindak beda dari sebelumnya. Jadi intinya ada 3 nih. Pertama, mengajak. Contohnya, ngajak mereka buat ikut kerja bakti. Kedua, mempengaruhi, mengubah cara pandang mereka soal sampah. Dan yang paling penting, meyakinkan mereka kalau kebersihan itu tanggung jawab kita bareng-bareng. Nah, itu dia tujuan akhirnya. Ide sebagus apapun kalau cara penyampaiannya berantakan, ya bakal ambyar. Ibaratnya kayak bangun rumah, pesan yang kuat itu juga butuh kerangka yang kokoh. Nah, disitulah pentingnya struktur. Dan ini dia kerangka 3 bagian yang udah terbukti ampuh banget. Pertama, pembukaan. Tugasnya buat narik perhatian mereka dari detik pertama. Kedua, isi. Disinilah kita keluarin semua argumen dan bukti-bukti kita. Dan terakhir, penutup. Buat ngasih kesan yang nancep dan ngajak mereka bertindak. Lihat deh, ini bukan teori yang ribet kok. Kerangka sederhana ini, pembukaan, isi, dan penutup, ini tuh benar-benar jadi tulang punggung dari setiap pesan persuasif yang efektif. Inilah yang bikin argumen kita jadi kuat dan gampang diikuti sama pendengar. Oke, strukturnya udah kebayang. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita ngisi kerangka itu? Yuk kita lihat langkah-langkah praktisnya buat ngubah ide jadi naskah yang benar-benar meyakinkan. Anggap aja ini resepnya ya. Pertama, pilih topik yang benar-benar kamu peduliin. Percaya deh, semangat kamu itu nular. Kedua, tentuin tujuan akhirnya mau apa. Ketiga, kenali siapa yang bakal dengerin kamu. Keempat, kumpulin bukti, data, atau cerita yang kuat. Terakhir, baru deh tuangin semuanya ke dalam kerangka yang tadi udah kita pelajari. Udah cukup teorinya? Sekarang waktunya praktek. Mari kita lihat gimana semua ini bekerja kalau kita terapkan di sebuah contoh nyata dari modul ini. Nah, ini dia contohnya. Jaga kebersihan sungai. Topik yang pas banget kan? Kenapa? Karena ini relevan, membumi, dan nyentuh banget kehidupan sehari-hari banyak orang. Pesannya jadi terasa personal dan mendesak. Coba deh, dengerin baik-baik pilihan katanya. Saudara-saudara, cerminan dari kepedulian kita bersama. Kata saudara-saudara itu langsung ngerangkul, bikin suasana jadi akrab. Terus frasa kita bersama itu membangun rasa tanggung jawab bareng-bareng. Ini bukan nunjuk-nunjuk atau nyalain, tapi ngajak. Nah, inilah kekuatan bahasa buat menyatukan. Jadi, setelah kita bedah semua bagiannya, apa sih inti dari semua ini? Apa benang merahnya? Yuk kita simpulkan dalam satu ide besar. Ini dia formulanya. Struktur yang jelas itu ibarat otaknya, dan pesan yang penuh semangat dari hati itu jantungnya. Waktu logika dan emosi ini bersatu, Anda itu udah nggak sekedar ngomong lagi. Anda itu menggerakkan orang. Itulah kekuatan persuasi yang sesungguhnya. Nah, sekarang bola ada di tangan Anda. Dengan semua alat ini, pesan apa sih yang bakal Anda sampaikan? Perubahan apa yang ingin Anda mulai? Ingat ya, setiap gerakan besar di dunia ini nggak pernah dimulai oleh kerumunan, tapi selalu dimulai oleh satu suara yang berani. Jadilah suara itu.